Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Rawalumbu. Ini adalah pertemuan pertama kita ya di bulan Agustus. Pada pertemuan pertama ini, Kak Agus akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi inilah dasar yang dipakai ya oleh kami ya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepramukaan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014. Oke, jelas ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik mengikuti kegiatan pramuka itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ya. Oke. Pasal 1 ya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan apa itu pendidikan kepramukaan? Pendidikan pramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, ya, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi, apa itu pendidikan kepramukaan? Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kedua, satuan pendidikan adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA MA, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, SMK atau MAK. Ya, jadi nanti satuan pendidikan apa saja yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi yang menyelenggarakan meliputi ada sekolah dasar, ya, madrasah ibtidaiyah, ada SMP, ya, ada madrasah sanawiyah, ada SMA, dan ada madrasah aliyah, SMK juga, ya, dan MAK, madrasah aliyah kejuruan. Kemudian gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi, ya, apa itu gerakan pramuka tadi? Iya, adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ya, kemudian apa itu pramuka? Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Di dalam pasal 1, ya, di situ dijelaskan tentang maksud daripada adanya pendidikan kepramukaan, yaitu proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Ya. Jadi jelas ya apa manfaat dari kita mengikuti kegiatan pramuka. Pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Perhatikan di situ. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekskul wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi nanti adik-adik yang duduk di kelas 10, 11, dan 12 ya, wajib mengikuti pendidikan kepramukaan ya. Pendidikan kepramukaan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Rawalumbu. Kegiatan ekskul wajib merupakan kegiatan ekskul yang harus diikuti. Perhatikan, seluruh peserta didik. Jadi kelas 10, 11, 12 wajib mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Oke, jelas ya? Oke, sip. Lanjut. Nah, pada pasal 3. Lalu bagaimana cara kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepramukaan? Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan 3 model. Ya. Model 1 dinamakan sebagai model blok,
Dua dinamakan model aktualisasi, dan yang ketiga model reguler. Apa itu model blok dijelaskan pada ayat 2-nya. Ayat 2 sebutkan bahwa model blok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Ya, jadi model blok yang dimaksud oleh ayat 1 merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Ya. Yang berikutnya model aktualisasi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal dan diberikan penilaian formal. Berikutnya, model reguler. Sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Oke? Saya jelaskan untuk model aktualisasi. Jadi di dalam kegiatan model aktualisasi ini maka ada waktu khusus ya untuk penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Di SMA Negeri 1 Rawalo nanti mengambil waktu di hari Jumat. Ya. Di setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Ya. Jadi adik-adik tak usah khawatir ya, sesuai amanat daripada peraturan menteri ini ya, bahwa kita wajib melaksanakan kegiatan dengan pramuka. Maka kami pembina pramuka SMA Negeri 1 Rawalo dan Dewan Amalan beserta Dewan Kehormatan ya, insya Allah akan menyiapkan media-media pembelajaran ya, yang bisa diakses oleh adik-adik sehingga adik-adik tidak tertinggal dalam mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Mudah-mudahan wabah virus COVID ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka. Tapi ketika itu belum bisa, tidak usah khawatir. Insya Allah kami nanti secara bergantian dari pembina, kemudian dari DK dan Dewan Ambalan telah menyiapkan materi-materi yang nanti akan disampaikan kepada adik-adik semua. Kemudian model reguler. Nah di sini karena sifatnya sukarela, maka silakan bagi adik-adik yang berminat untuk bergabung dengan Dewan Ambalan atau Dewan Kehormatan nanti, ya silakan mendaftar. Ya, nanti kami akan bukakan angket, kita akan buat angket bagi adik-adik yang akan berminat untuk membesarkan gerakan pramuka di SMA Negeri 1 Rawalo. Ya, nanti akan dikoordinir oleh Dewan Ambalan. Jadi adik-adik yang berada di kelas 10 tidak usah khawatir, nanti akan ada pendataan. Oke, lebih jelasnya silahkan dilihat di dalam tabel ya. Model blok wajib setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal dan ada penilaian umum. Sifatnya kolaboratif, bersifat intramural atau ekstramural, di luar dan atau di dalam lingkungan satuan pendidikan. Sedangkan model aktualisasi wajib, rutin terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas. Penjadwalan dan penilaiannya not formal. Pengorganisasi kegiatan siapa? Pembina pramuka dan bersifat intramural, berada di dalam lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, reguler gugus depan, sukarela berbasis minat. Nah ini tadi, siapa saja yang ingin ikut bergabung dengan Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Rawalo, kami terbuka ya untuk menerima adik-adik semua. Sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan kita adalah SMA. Oke, penjelasannya, karakteristiknya ya. Model blok diikuti oleh seluruh siswa. Dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran. Untuk kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 diintegrasikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, jadi di sini dikatakan di awal tahun pelajaran karena belum memungkinkan, mungkin nanti kita lakukan di akhir ya, akhir tahun atau di akhir satu semester. Untuk SD dan MI nanti selama 18 jam ya. Kemudian SMA dan MA itu 36 jam. Penanggung kegiatannya adalah kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Pembina kegiatan adalah guru kelas, guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh pembantu pembina, instruktur muda atau instruktur pramuka.
Sedangkan model aktualisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Nah, di SMA Negeri 1 Rawalo, kegiatan ekstrakurikuler pramuka akan terjadwal di hari Jumat, ya. Kemudian berikutnya setiap 1 kali kegiatan dialokasikan waktu selama 120 menit atau 2 jam. Ya. Kemudian model reguler diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka di dalam gugus depan. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan. Jadi sini jelas, ya. Kenapa kita menyelenggarakan di tiap Jumat? Oh, karena ada modelnya. Modelnya apa? Aktualisasi. Oh, kenapa kita nanti akan ada evaluasi ya di akhir semester ya? Karena ada model vlog. Dan kenapa ada diberikan kesempatan bagi adik-adik kelas 10 untuk bisa bergabung dengan gerakan pramuka? Karena ada model reguler ya. Itu 3 jalur, 3 model ini insya Allah akan kita laksanakan ya. Kemudian pola kegiatan pramuka diujian dalam bentuk upacara dan keterampilan kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik. Jadi jangan heran nanti kalau adik-adik selepas pandemi bisa bertatap muka, kita datang bertatap muka di hari Jumat pasti diawali dengan kegiatan upacara. Upacara itu pada ayat 1 ya, di ayat 2 disebutkan upacara yang dimaksud pada ayat 1 meliputi upacara pembukaan dan penutupan ya. Tuh, jadi upacara itu sudah dijelaskan di pasal 5 ya. Karena itu upacara bisa membentuk karakteristik ya. Karakteristik membentuk kepribadian kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdisiplin ya, bertanggung jawab ya, dan banyak manfaat yang lain ya. Jadi itu kenapa upacara selalu ada di dalam setiap kegiatan kepramukaan. Keterampilan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen. Ya. Kepramukaan dalam bentuk pembiasan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Metode dan teknik yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif, disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik. Jadi sini juga jelaskan bahwa nanti sistem pembelajarannya ya disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental adik-adik. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Pasal 6 tentang masalah penilaian. Penilaian dalam pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian bersifat otentik, mencakup penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Jadi di sini sebutkan ya. Penilaian itu bersifat otentik, yaitu mencakup nilai sikap dan nilai keterampilan. Oke, penilaian. Perhatikan pada poin, nah ini C. Peserta didik diwajibkan mendapat nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Perhatikan di sini. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Jadi dalam kegiatan pramuka ini ya, perhatikan di situ bahwa nilai itu diperoleh dari proses dan keikutsertaan. Ya, adik-adik selalu hadir dalam kegiatan pramuka gitu ya, diperoleh dari proses dan keikutsertaan adik-adik. Kemudian harus mendapatkan nilai minimal baik dan nilai pendidikan pramuka berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Dan yang terakhir ya, bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai minimal baik. Oke? Demikianlah yang bisa Kak Agus sampaikan dalam pertemuan pertama kita. Semoga apa yang Kak Agus sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Why do I